Salam Ponyo Lovers, pada bahasan kali ini akan diungkapkan fakta-fakta Pi Network yang harus diketahui khususnya oleh pionir sehingga dapat memperhitungkan dan berpikir secara logis terkhusus berkaitan dengan harga yang banyak sekali digadang-gadang akan seharga sangat tinggi yang itu sudah melampaui dari kewajaran dalam sebuah perhitungan ataupun menentukan harga sebuah kripto. Yuk simak fakta-fakta yang akan diungkapkan untuk Pi Network yang harus diketahui pada video ini. Yang pertama yaitu harga Pi Network. Apakah nantinya lebih kecil daripada P2P yang terjadi saat ini atau lebih tinggi yang katanya ketika sudah open minute. Kita akan bandingkan harga Pi yang itu masih dalam IOU yang itu merupakan harga fiktif yang bisa dilihat di beberapa exchanger. Kemudian kita juga akan langsung membandingkannya dengan harga Stellar ataupun XLM yang merupakan blockchain yang diadopsi langsung oleh teknologi blockchain Pi Network. Pertama kita masuk ke harga Pi di Coin Market Cap. Di sini terlihat harga yang sangat tinggi itu di angka 31 lebih dolar ya, dalam bentuk dolar. Kemudian total supply itu maksimal 100 miliar Pi. Kemudian sirkulasi yang sudah beredar itu 68 miliar Pi. Kemudian catat ada tag di situ, IOU, saya berhutang kepadamu, artinya chat yang ditampilkan di perdagangan exchanger terkait dengan Pi itu bisa dilakukan oleh para trader tersebut, namun itu dalam bentuk hutang terlebih dahulu yang akan diterima ataupun diselesaikan ketika Pi itu benar-benar open minute. Jadi harga yang ditampilkan itu bukan harga yang sesungguhnya. Semua bisa melihat pionir secara nyata maksimal, ingat maksimal Pi itu 100 miliar, yang jumlah itu cukup sangat besar kalau misalnya berharap dengan harga yang tinggi. Dan di sini sudah ditampilkan 31 dolar, itu harga yang sangat tinggi. Dan harga saat ini peer to peer yang terjadi itu kisaran 4.000 sampai 6.000 rupiah. Dan itu juga angka yang sudah cukup tinggi. Nah, apakah nantinya ketika open minute harga itu lebih tinggi daripada peer to peer? Tentu saja seharusnya itu tidak akan terjadi. Karena harga peer to peer itu adalah gambaran sebuah harga, merupakan ATH atau harga yang tertinggi dari sebuah kripto sebelum benar-benar diperdagangkan. Artinya ketika nanti pun masuk Pi ini di exchanger baik itu global ataupun nasional, seharusnya akan mengalami penurunan harga atau di bawah harga peer to peer hari ini. Oleh karena itu bagi para pengepul, bagi para penerima barter yang menggunakan Pi harus cukup hati-hati untuk bisa menentukan harga yang sesuai dan prediksinya nanti ketika open minute. Kemudian selanjutnya harga Pi ini kita bisa bandingkan dengan harga Stellar atau XLM yang terlihat
itu hanya di kisaran $0,09598 saja. Dan kemudian kita bersama-sama cek pada total supply dari koin Stellar ini itu hanya berjumlah 50 miliar saja, artinya setengah, lebih kecil daripada jumlah total supply Pi. Dan ini pun harganya itu hanya 0,09 yang tidak sampai di angka Rp2.000. Bagaimana menurut Anda sekalian, terutama pionir, terkait dengan fakta yang akan terjadi pada harga Pi Network ini? Kemudian masuk di fakta yang kedua, yaitu iklan AdMob. Silakan ke aplikasi Pi Network, kemudian ke bagian profil. Klik saja bagian profilnya. Kemudian scroll ke bawah sampai ketemu bagian iklan. Di sini iklan dinonaktifkan selama 2 minggu. Kemudian lihat pernyataan yang ada di sana. Membantu menutupi biaya server dan pemeliharaan yang terkait dengan akun Anda dengan memasang iklan. Artinya, dengan memasang iklan ini tentu menjadi pendapatan sebagai profit yang dihasilkan di aplikasi Pi Network ini kepada developer. Oleh karenanya, silakan hitung berapa hasil dari iklan AdMob ini ketika terlihat jumlah penggiat dari AirDrop ini yang melakukan install ataupun download aplikasi itu 50 juta user lebih. Bisa dicek di bagian Play Store. Untuk Pi Network ini ada terpantau 50 juta plus pengguna. Nah, jadi silakan hitung pendapatan yang diperoleh jika puluhan juta user itu setiap hari melihat iklan atau melakukan klik petir untuk menggarap airdrop. Walaupun ada pionir yang tidak mengaktifkan iklan, tetapi setelah 2 minggu kemudian iklan itu akan muncul kembali. Dan kami yakin tidak semua user, apalagi user-user baru, yang dia tahu di mana menonaktifkan iklan yang ada di Pi Network. Itu silakan di bagian profil, kemudian lihat di bagian iklan, di scroll ke bawah, bisa dinonaktifkan. Akan tetapi tetap saja, walaupun dinonaktifkan, maka iklan akan muncul di 2 minggu kemudian. Dan itu akan menjadi profit dari developer. Nah, perlu diketahui bahwa iklan yang sering muncul kepada pengguna yang sama itu nilainya lebih rendah daripada iklan yang jarang muncul. Itu harga iklan akan semakin tinggi, apalagi harga kepada user-user yang baru melihat iklan tersebut. Silakan pelajari bagaimana perhitungan dari AdMob. Dan iklan AdMob ini, advertising dari mobile ini merupakan iklan-iklan dengan harga yang cukup tinggi karena iklan-iklan yang ditampilkan itu menyuruh ataupun memerintah sebuah aksi atau aktivitas dari penggunanya, misalnya install, melakukan pembelian, kemudian melakukan survei dan sebagainya, yang itu ada aksi yang biasanya dilakukan oleh pengguna. Apalagi ada yang salah klik kemudian terinstall sebuah aplikasi. Nah, jadi iklan AdMob ini cukup memberikan sebuah profit yang sangat besar kepada developer, dan itu
fakta yang harus diterima oleh pionir. Selanjutnya kita masuki fakta yang ketiga, siapa yang paling diuntungkan dari proyek Pi Network ini? Tentu jawabannya adalah developer. Kenapa? Dengan total supply 100 miliar Pi, kemudian tim itu mendapatkan 20% dari total supply yang ada, maka jika Pi ini pun banyak diterima oleh berbagai kalangan, bahkan nantinya masuk ke bursa, maka tim developer lah yang paling diuntungkan karena mereka memiliki besaran 20% dari total supply yang ada. Fakta keempat yaitu bisa bandingkan antara blockchain Stellar dengan blockchain Pi Network yang juga diketahui bahwa Pi Network ini mengadopsi dari blockchain-nya Stellar. Kita masuki yang pertama di blockchain Pi terlebih dahulu dan di sana sudah kelihatan juga total migrasi ada 4 miliar koin lebih. Itu koin yang jumlahnya cukup sangat banyak sekali. Kemudian silakan saja langsung ke bagian transaksi terakhir. Kemudian bisa dilihat ada bagian blok lebih detailnya bisa dicek. Maksimal itu 100 transaksi per blok, kemudian biaya 0,01 Pi. Ini biaya cukup tinggi kalau misalnya harga Pi itu setinggi langit. Tetapi kalau misal harga rendah, tentu harga Pi yang dikenakan sebagai biaya ini juga biaya yang rendah. Dari biaya ini sebenarnya sudah menunjukkan secara fakta harga Pi itu pasti rendah. Selanjutnya juga bisa terlihat total koin ada 100 miliar Pi. Nah ini bisa dicek-cek dan memang masih sangat sederhana sekali yang ada di blockchain-nya, di bagian explorernya. Selanjutnya bisa bandingkan dengan yang ada di Stellar. Ini total akunnya di Stellar sudah sangat banyak sekali. Kemudian kita bandingkan juga pada bagian transaksi ya. Cek di salah satu transaksi yang ada. Ini juga kelihatan sama di 100 transaksi per bloknya. Kemudian dari biayanya 0,001 Stellar ini menunjukkan biaya yang sangat rendah, apalagi dengan harga dari Stellar itu hanya 0,095 saja. Jadi Pionir ini bisa bandingkan sendiri antara Stellar dengan Pi, di mana apakah Pi ini bisa berkali-kali lipat nilainya dibandingkan dengan Stellar yang merupakan tonggak yang diadopsi oleh Pi Network. Masuk ke fakta yang kelima, yaitu ada kabar informasi bahwa Nicholas Kokalis adalah orang yang sama yang menciptakan Bitcoin. Nah, apakah itu benar? Tentu saja itu adalah informasi yang hoax, jadi informasi yang tidak tepat. Karena alasan yang pertama itu karena Pi Network ini menunjukkan tim ke
publik ya, ke permukaan secara nyata sekali. Sementara dari Bitcoin, mereka adalah sosok yang misteri. Jadi langkah yang dilakukan itu cukup sangat berbeda. Kemudian yang kedua, sama sekali tidak ada hubungan Pi Network ini dengan Bitcoin. Jadi antara Bitcoin ataupun Pi itu tidak ada sesuatu yang saling berhubungan. Berbeda misalnya ketika kita pantau lebih jauh dari Project Core yang kita tahu di sana tim-timnya tidak menunjukkan ke permukaan secara personal ataupun beberapa orang saja, banyak sekali kontributor-kontributor yang mereka adalah sebuah tim membangun blockchain core yang langsung ada kaitannya dengan Bitcoin. Nah, salah satunya bisa dicek di core staking. Ini sebuah fitur di mana bisa melakukan staking core ataupun Bitcoin. Terlihat sudah ada 5.500 lebih dari Bitcoin yang di-stakingkan. Artinya pemilik dari Bitcoin itu akan mendapatkan profit tambahan dengan melakukan staking di fitur yang disediakan oleh blockchain Core. Artinya Core ini ada hubungan yang kuat dengan Bitcoin. Jadi ketika bahasan itu dihubungkan dengan Pi, maka sangat jauh sekali kalau misalnya pendiri dari Pi Network itu merupakan bagian dari Bitcoin. Selanjutnya yang terakhir yaitu mata uang digital inklusif. Bisa cek di Play Store pada aplikasi Pi Network. Kemudian klik tentang aplikasi ini, terlihat di sana akan menjadi mata uang digital inklusif. Nah, perlu diketahui bahwa mata uang inklusif ini itu mengacu pada mata uang digital yang dirancang untuk diakses dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional. Jadi tujuan utama dari mata uang digital inklusif ini untuk mendorong inklusi keuangan, memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Jadi yang namanya mata uang digital inklusif ini itu juga termasuk Bitcoin, termasuk stablecoin. Kalau misalnya Pi Network itu menggadang-gadang sebagai pelopor dari mata uang digital inklusif, itu sesuatu yang bukan fakta karena sudah ada yang namanya mata uang inklusif tersebut. Termasuk juga yang akan dikeluarkan oleh bank sentral misalnya CBDC yang juga itu merupakan upaya untuk menyediakan akses ke layanan keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Sehingga harus diketahui oleh pionir mata uang digital inklusif itu seperti apa. Kemudian ternyata bukan hanya Pi Network, ternyata proyek-proyek kripto sebelumnya juga itu merupakan mata uang digital inklusif. Nah, ini 6 fakta berkaitan dengan Pi Network yang tentunya harus diketahui oleh pionir. Salam penyolovers.